Di sebuah desa di Jawa Timur yang masih kental dengan adat leluhur, hidup seorang pemuda bernama Saka. Sejak kecil, Saka selalu dianggap berbeda oleh orang-orang di sekitarnya. Ia lahir pada malam yang bertepatan dengan bulan Suro, bulan yang dianggap keramat, dan menurut perhitungan Jawa, ia memiliki weton yang sangat langka, yaitu weton tulang wangi. Orang tua di desa berbisik-bisik, anak dengan weton tulang wangi akan membawa pertanda. Jika dirawat dengan benar, ia akan menjadi pelindung, namun jika tidak, maka ia akan menjadi pintu bagi makhluk gaib. Saka tumbuh dengan stigma itu. Banyak anak seusianya menjauhinya. Bahkan, beberapa orang tua tak mengizinkan anak mereka bermain dengannya. Yang membuat keadaan semakin aneh, sejak kecil Saka memang sering mengalami kejadian tak masuk akal. Ia bisa melihat bayangan hitam berjalan di halaman rumah saat malam, mendengar suara gamelan tanpa ada sumber, bahkan pernah ditemukan duduk di kuburan tengah malam dalam keadaan tidur sambil matanya terbuka. Namun ia sendiri tidak pernah ingat kejadian itu. Ketika beranjak remaja, keanehan semakin terjadi. Setiap bulan Suro tiba, tubuh Saka akan demam tinggi. Namun, matanya tetap terjaga. Ia sering berteriak-teriak menyebut nama-nama asing, seolah sedang dipanggil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kakeknya, yang merupakan orang tua sakti di desa itu, berkata kepada ayah Saka, "Anak ini ditandai, ia adalah jalan. Jangan biarkan ia keluar pada malam 1 Suro, karena pintu akan terbuka dan roh-roh akan mencarinya." Ayah Saka menuruti pesan itu, namun saat Saka berusia 17 tahun, larangan itu tak sengaja dilanggar. Malam 1 Suro, Saka yang sudah semakin keras kepala keluar rumah secara diam-diam. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Ia berjalan menuju sendang keramat di pinggir desa, tempat yang konon menjadi jalur makhluk halus saat bulan Suro. Langkahnya terasa ringan, seolah ada yang membimbing. Sesampainya ia di sana, suasana mendadak sunyi, angin berhenti berhembus, suara jangkrik menghilang, air sendang beriak sendiri meski tidak ada angin. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan Jawa kuno, lirih tapi jelas, diiringi suara sinden melantunkan tembang. Saka berdiri terpaku. Dari permukaan air, bayangan-bayangan mulai muncul. Wajah-wajah pucat, tubuh-tubuh tak utuh, dan sosok-sosok mengenakan pakaian adat berbaris mengelilinginya. Mereka menunduk, seakan memberi penghormatan. Di antara mereka muncul sosok wanita, tinggi berwajah pucat, mengenakan kebaya merah, matanya hitam legam tanpa bola mata. "Kau yang lahir dengan tulang wangi, kau adalah pintu kami." Suaranya bergema, menggema di kepala Saka. Saka gemetar. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya seperti dipaku di tanah. Sesosok wanita itu mendekat, mengulurkan tangan. Dari kuku panjangnya menetes cairan hitam yang jatuh ke tanah, mengeluarkan bau anyir menyengat. Malam itu Saka pingsan. Keesokan paginya, ia ditemukan tergeletak di tepi sendang dengan tubuh penuh goresan seperti cakaran. Yang membuat orang sekampung geger adalah bau tubuhnya. Tubuh Saka mengeluarkan aroma harum aneh, mirip bunga kenanga bercampur darah. Para sesepuh langsung tahu, weton tulang wanginya telah dibangkitkan. Sejak saat itu, hidup Saka tidak pernah sama. Setiap bulan Suro berikutnya, ia akan kerasukan. Mulutnya melantunkan tembang Jawa kuno dengan suara yang bukan miliknya. Tangan dan kakinya menari sendiri, seolah sedang melakukan tarian ritual. Dan di sekeliling rumahnya,
warga desa sering melihat bayangan berarak, membawa obor seperti rombongan arwah yang sedang iring-iringan. Ayah Saka mencoba meminta bantuan berbagai dukun dan kiai, tapi tak ada yang bisa menetralisir. Semua mengatakan hal yang sama. Ia adalah penghubung. Weton tulang wangi yang lahir di bulan Suro hanya bisa dihentikan dengan satu cara. Ia harus menyerahkan dirinya, atau roh-roh akan terus menjemput tumbal dari sekitarnya. Dan benar saja, sejak saat itu orang-orang di sekitar Saka mulai jatuh sakit aneh. Ada yang tiba-tiba meninggal mendadak dengan wajah pucat ketakutan, ada yang tubuhnya ditemukan kaku seperti patung, bahkan hewan-hewan ternak di kandang sering mati dengan mata melotot. Semua itu terjadi setiap kali bulan Suro tiba. Puncaknya terjadi pada tahun ketika Saka genap berusia 20 tahun. Malam 1 Suro, ia kembali kerasukan. Namun, kali ini berbeda. Tubuhnya berjalan sendiri menuju sendang keramat, diikuti oleh puluhan warga yang penasaran. Sampai di sana, tanah bergetar, air sendang bergolak, dan ribuan kunang-kunang berpencar di udara membentuk cahaya merah. Saka berdiri di tepi air, matanya hitam pekat, suaranya berat seperti suara banyak orang sekaligus. Aku adalah pintu, aku adalah jalan. Malam ini perjanjian akan ditebus. Rombongan arwah muncul dari air, diiringi gamelan yang menggelegar. Warga desa menjerit ketakutan. Sebagian lari tunggang langgang. Saka menadah, lalu tubuhnya ditarik oleh sosok wanita berkebaya merah itu ke dalam air sendang. Ceritanya menggema panjang, lalu hilang ditelan reak. Ketika fajar tiba, sendang kembali tenang. Tidak ada jejak Saka, hanya aroma harum bunga kenanga yang menyelimuti udara. Sejak malam itu, desa itu dianggap terkutuk. Orang-orang pindah satu persatu, hingga desa itu ditinggalkan. Namun, setiap bulan Suro, terutama malam 1 Suro, orang yang kebetulan lewat akan mendengar suara gamelan lirik dari arah sendang. Diiringi suara laki-laki muda melantunkan tembang dengan nada pilu. Konon, itu adalah suara Saka, pemuda dengan weton tulang wangi, yang kini menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia arwah. Ia tak lagi hidup, tapi juga tak benar-benar mati. Selamanya ia terikat dengan bulan Suro, menunggu menjemput jiwa-jiwa yang berani mendekati sendang keramat itu. Dan sampai sekarang, orang-orang percaya, siapapun yang lahir dengan weton tulang wangi di bulan Suro akan selalu menjadi titisan penghubung. Sejak desa itu ditinggalkan, sendang keramat tempat Saka ditelan arwah menjadi semakin angker. Rumput liar tumbuh lebat di sekitarnya. Pepohonan besar menjulang menutup cahaya matahari, dan kabut tipis sering turun meski siang hari. Tak seorang pun berani mendekat kecuali orang luar desa yang tak tahu kisah kelamnya. Namun, legenda itu tidak berhenti di sana. Beberapa dekade setelah hilangnya Saka, sebuah keluarga dari kota membeli tanah kosong di sekitar bekas desa itu. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu pernah ditinggalkan karena kutukan. Keluarga itu berniat membangun villa peristirahatan di tepi sendang yang dianggap indah dan alami. Malam pertama mereka tinggal di sana, suara gamelan lirih terdengar dari arah air. Awalnya mereka mengira ada perayaan adat di desa tetangga. Tetapi ketika mereka bertanya ke penduduk sekitar, orang-orang desa hanya menunduk dan melarang mereka mendekati sendang pada malam bulan Suro. Namun rasa penasaran mereka justru semakin besar. Anak sulung keluarga itu, seorang gadis bernama Laras, adalah yang paling tertarik. Ia sering duduk di tepi sendang, memandangi air yang tenang. Aneh, setiap kali Laras datang, kabut turun dan aroma bunga kenanga menyeruak.
Bahkan beberapa kali ia melihat bayangan seorang pemuda berdiri di atas air, menatap ke atas dengan mata hitam kelam. Suatu malam, menjelang bulan suro, Laras bermimpi. Dalam mimpinya ia berjalan di atas jalan setapak penuh bunga kenanga. Di ujung jalan, seorang pemuda berdiri menunggunya, berpakaian putih lusuh, wajahnya pucat tapi tampan. Ia memperkenalkan diri. "Aku Saka. Aku sudah lama menunggumu." Sejak mimpi itu, Laras semakin sering terdorong pergi ke Sendang, hingga malam satu suro tiba. Malam itu, keluarga mereka mendengar gamelan menggelegar dari arah Sendang. Laras seperti orang kerasukan, keluar rumah tanpa bicara, melangkah menuju air. Orang tuanya panik, berusaha menahan, tapi tubuh Laras terasa kuat, jauh lebih kuat dari biasanya. Sesampainya ia di tepi Sendang, Laras berdiri menatap air. Gamelan berhenti, digantikan suara tembang Jawa kuno yang lirih. Air Sendang bergolak dan dari dalamnya muncul sosok pemuda yang sama dengan mimpinya, Saka. Namun kali ini wajahnya pucat membiru, matanya hitam pekat, dan tubuhnya dipenuhi luka goresan. Weton tulang wangi akhirnya datang lagi. Suara berat bergema dari mulutnya. Laras menatapnya dengan mata kosong. Tubuhnya perlahan berjalan masuk ke dalam air, seolah ada yang memanggil. Orang tuanya berteriak mencoba menariknya, namun tangan mereka terasa panas seperti terbakar setiap kali menyentuh Laras. Saka mengulurkan tangan dari air, menarik Laras semakin dalam. Bayangan ratusan arwah bermunculan dari permukaan Sendang, menari, menunduk, seolah menyambut pengantin yang ditunggu. Jeritan orang tua Laras memecah malam, namun tak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, Laras ditelan air bersama Saka, meninggalkan riak kecil yang segera menghilang. Pagi harinya, Sendang itu kembali tenang, tapi di permukaan air tampak bunga kenanga putih mengapung, lebih banyak dari biasanya, seakan menandai sebuah upacara gaib telah selesai. Orang-orang desa kemudian percaya bahwa roh Saka tidak akan pernah berhenti menjemput. Ia bukan hanya menjadi pintu, melainkan juga pencari jiwa, terutama jiwa mereka yang lahir dengan garis weton tertentu, atau yang berani datang saat bulan suro. Sejak itu, setiap tahun selalu ada kabar tentang orang hilang di sekitar Sendang. Ada yang berjalan kaki, ada yang sedang berkemah, bahkan ada peziarah yang mencoba uji nyali. Semuanya lenyap tanpa jejak. Dan konon, jika seorang berdiam di tepi Sendang pada malam satu suro, mereka akan mendengar suara gamelan dan tembang lirik, diikuti oleh suara bisikan, "Aku Saka, aku menunggumu." Hilangnya Laras membuat desa itu kembali ramai dibicarakan. Orang-orang mulai ketakutan, bahkan jalan menuju Sendang ditutup oleh aparat desa. Namun larangan itu tidak bertahan lama, karena kabar tentang misteri Sendang Keramat justru menarik perhatian para peneliti, spiritualis, hingga pemburu konten horor dari kota. Mereka datang dengan kamera, merekam suara, bahkan sesajen untuk mengetes apakah benar-benar ada kekuatan gaib. Malam satu suro, sekelompok pemuda dari kota nekat mengadakan ritual uji nyali di tepi Sendang. Mereka menyalakan lilin, membawa kamera, dan tertawa-tawa seakan tak takut apapun. Tepat tengah malam, suara gamelan mulai terdengar dari dalam air, lirih namun jelas. Kamera mereka merekam bayangan samar-samar di permukaan. Barisan orang berpakaian adat Jawa berjalan dalam lingkaran. Awalnya mereka menganggap itu halusinasi. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka menjerit. Tubuhnya ditarik ke dalam air,
meski ia berdiri di daratan. Dua temannya berusaha menarik, tapi justru terpental, seolah ada tenaga gaib yang menghempaskan. Kamera terjatuh, merekam suara gamelan makin keras bercampur jeritan histeris, hingga akhirnya layar bergoyang hebat lalu gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera itu terdampar di tepi sendang. Hanya kamera, tanpa tubuh-tubuh pemuda yang semalam ada di sana. Video rekaman terakhir beredar, menambah keangkeran cerita tentang kutukan tulang wangi. Para sesepuh desa akhirnya menggelar pertemuan besar. Mereka sepakat memanggil seorang ulama tua sekaligus ahli kebatinan bernama Kiai Samudra. Kiai itu terkenal sanggup mengunci benda-benda angker. Setelah berhari-hari berpuasa, Kiai Samudra memutuskan melakukan ritual langsung di tepi sendang pada malam 1 Suro berikutnya. Ketika malam itu tiba, ratusan warga menyaksikan dari jauh. Tak ada yang berani mendekat. Kiai Samudra duduk bersila di tepi air, membacakan doa-doa dengan suara lantang. Gamelan gaib segera terdengar. Kali ini jauh lebih keras dari biasanya. Air sendang bergejolak, kabut tebal menyelimuti, dan sosok Saka muncul perlahan dari permukaan. Namun kali ini wujudnya sudah berubah. Tubuhnya pucat membiru, matanya hanya rongga gelap, dan dari punggungnya menjuntai bayangan ratusan tangan yang meraih ke segala arah. Di sampingnya Laras berdiri diam. Wajahnya pucat seperti boneka hidup. Matanya kosong. Saka, anak tulang wangi, lepaskan mereka. Kembali ke asalmu. Seru Kiai Samudra. Saka menatap tajam, suaranya bergema seperti ribuan orang bersamaan. Tidak ada asal, aku adalah pintu, aku adalah jalan. Setiap bulan Suro, darah baru harus datang. Ritual semakin tegang. Kiai Samudra menancapkan keris kecil bertuah ke tanah, membaca doa, berusaha menutup jalur gaib di sendang itu. Namun air tiba-tiba memancar tinggi, membentuk pusaran hitam. Dari dalamnya ratusan wajah arwah muncul, menjerit, melolong dan menari. Suara gamelan berubah cepat, mengerikan, seakan mengiringi pesta arwah. Saka mengangkat tangannya, dan dari tubuhnya keluar bayangan ribuan tulang putih yang berterbangan, menebar bau harum bercampur anyir. Warga yang menonton dari jauh langsung pingsan ketakutan. Sebagian bahkan berlari tak tentu arah. Kiai Samudra terus melawan dengan doa. Tubuhnya bergetar, darah keluar dari mulutnya. Tapi ia tetap bertahan. Hingga akhirnya ia menancapkan keris pusaka ke dada sendiri, menjadikan tubuhnya tumbal untuk menutup jalur gaib. Jeritan mengerikan mengguncang malam itu. Sosok Saka dan Laras terseret kembali ke dalam pusaran air bersama ribuan arwah lain. Air sendang meluap lalu tenang. Kabut menghilang, suara gamelan berhenti. Warga mendekat ke tepi air. Namun tubuh Kiai Samudra sudah berbaring tak bernyawa. Di sampingnya hanya tersisa keris kecil yang kini patah menjadi dua. Sejak malam itu, sendang keramat tampak tenang. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada lagi arwah muncul. Desa perlahan kembali dihuni, meski tak seorang pun berani mendekat ke sendang pada malam 1 Suro. Namun ada satu pertanda ganjil yang tersisa. Setiap kali bulan Suro tiba, air sendang berubah menjadi keruh kemerahan seperti darah. Dan jika seorang menundukkan telinga ke permukaannya, akan terdengar samar suara pemuda berbisik lirih. Aku masih menunggu. Pintu tak pernah benar-benar tertutup. Sejak malam itu, orang-orang percaya kutukan di sendang keramat sudah diredam oleh pengorbanan Kiai Samudra. Desa mulai berani hidup kembali, namun tetap ada satu pantangan yang dijaga dengan ketat.
Tidak seorang pun boleh mendekati Sendang pada malam 1 Suro. Waktu terus berjalan, puluhan tahun berlalu. Sendang itu kini tertutup semak dan pepohonan besar. Namun para tetua selalu berpesan kepada anak cucunya bahwa di dalam air itu masih ada sesuatu yang menunggu. Dan benar saja, setiap kali bulan Suro tiba, air Sendang berubah keruh kemerahan dan aroma bunga kenanga memenuhi udara di sekitarnya. Sesekali, orang yang tak sengaja melintas mengaku mendengar gamelan lirih bercampur suara seorang memanggil namanya. Konon, itu suara Saka, pemuda dengan weton tulang wangi yang lahir di bulan Suro, yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap menjadi pintu, menunggu siapapun yang berani mendekat. Dan sampai akhir zaman, selama bulan Suro masih ada, suara itu akan terus terdengar. Aku menunggu, pintu akan terbuka lagi. Kutukan tulang wangi tak pernah padam. Setiap bulan Suro, pintu kematian kembali terbuka.